Al-Furqan itu kan sudah berulang saya sampaikan menggunakan sighah mubalaghah, isim yang diakhiri dengan alif dan nun di ujung itu menunjukkan sesuatu yang bermakna super ya. Jadi Al-Furqan bukan sekedar Al-Farq, Al-Farq pembeda. Tapi kalau Al-Furqan pembeda yang sangat nyata. Nah, seperti Al-Qur'an, disebutnya Al-Qur'an bukan Al-Qiraah. Kalau Al-Qiraah bacaan biasa. Kalau Al-Qur'an bacaan yang sangat istimewa. Kayak kemarin kita bulan Ramadan, sebenarnya Ramadan alif dan nun juga itu ujungnya. Nah, itu menunjukkan bulan yang sangat panas sekali. Ya, panas karena dia membakar kesalahan dan dosa. Dia bukan disebut Ramad. Ramad itu panas biasa. Tapi kalau Ramadan itu yang sangat panas. Sifat Allah juga Rahman. Ya, Ar-Rahman itu menunjukkan dia pengasih yang sangat luar biasa, pengasih yang sangat-sangat kasih. Jadi nggak disebut dengan Rahmun atau sifatnya Ar-Rahim, Rahim. Nah, tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahim juga sigat mubalaghah juga dari wazan fa'ilun. Dalam bahasa Arab itu sigat mubalaghah ada fa'ilun, ada fi'lanun atau fa'lanun. Nah, itu maka Quran, Ramadan, Furqan, nah itu ada juga Rahim, Ar-Rahman, nah itu sama. Itu adalah sighah mubalaghah dalam bahasa Arab istilahnya yang bermakna super atau istimewa. Ya. Ya, ada imam di tempat saya kalau doa kunut suka ditambahin itu di tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau doa kunut itu sebelum sesudah sebelum iya kan? Wa barik lana fi ma adaik, nah baru ditambah itu warisafra lupalah. Waqina wasrif Gitu. Jadi ditambah itu boleh nggak Ustaz? Boleh saja, boleh aja. Itu kan artinya sama, palingkan kami. Wasrif anna. Jadi dia mungkin baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina afait wa tawalan fiman tawallait wa barik lana fima tawallait wa qina wasrif itu boleh nggak Pak anna. Ustaz ditambahkan itu? Boleh saja. Boleh aja. Wa qina wasrif anna syarra ma qadait. Itu Imam Masjidil Haram aja, Imam Sudes menambah itu. Waqina wasrif anna syarra ma qadait. Boleh aja. Ya, dalam sebuah doa itu boleh. Tapi kalau dia ingin mengatakan doa yang dibaca oleh Rasulullah, Nabi cuma membaca waqina syarra ma qadait. Tanpa wasrif anna. Kalau dia mau tambah boleh saja. Ya, waqina wasrif anna syarra ma qadait. Sama dengan doa semacam ini misalnya, Nabi biasa membaca cuma kalimat tahlil itu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca oleh Nabi. Tapi kalau kita mau nambah kalimat yuhyi wa yumit di dalamnya menjadi la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan pernah beranggapan itu yang dibaca oleh Nabi. Itu yang dianggap paling baik. Nah, itu tidak boleh. Karena kalau menganggap itu yang dibaca oleh Nabi, Nabi tidak membaca itu. Yang dibaca oleh Nabi hanya waqina syarra ma qadait. Atau tadi la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, banyak itu riwayatnya hanya seperti itu. Jadi menambah yang baik boleh khususnya dalam doa. Tapi jangan menyandarkan itu seolah-olah itu dari Nabi. Sama dengan kita kalau makan, kita kan disuruh baca cukup bismillah saat makan. Tapi kalau ada orang mau baca doa makan ditambah kalimat Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, boleh-boleh saja. Ya. Sama dengan juga baca doa waktu Ramadan kemarin yang dibaca Nabi itu kan adalah doa berbuka puasa, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tapi dia tambah karena itu kan bacaan itu apabila Nabi sudah minum, sudah makan baru baca doa itu. Nah, kalau ada orang baca doa sebelumnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afsartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga boleh saja karena suatu doa boleh dibaca dalam redaksi yang bermacam-macam, apalagi itu redaksi yang baik, yang positif yang dibuat oleh para ulama. Termasuk doa Idul Fitri.
Yang dari Nabi cuma taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, tapi dibaca juga oleh orang lain, ya, yang saya bilang tadi dipopulerkan oleh Presiden Soekarno dulu itu minal aidin wal faizin. Nah, itu juga boleh saja. Karena di situ juga doa ada kalimat yang tidak terbaca di situ atau yang mahdzuf berbunyi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk mereka-mereka yang kembali dan mereka-mereka yang menang. Nah, itu doa juga boleh-boleh saja. Kita biasa pada saat kita mengaji atau membaca ayat-ayat Al-Quran, kita ada di tengah-tengah surat. Kita terbiasa membaca ta'awudz dan basmalah. Itu apakah diperbolehkan, Pak Ustaz? Demikian begini, pertanyaan saya. Kalau adab dalam membaca Al-Quran, kan dalam Al-Quran sendiri dikatakan di surat An-Nahl ayat 99, fa'imma fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kalian hendak membaca Al-Quran, bacalah ta'awuz, permohonan perlindungan kepada Allah. Jadi baca Al-Quran yang diharuskan kita baca kalimat sebelumnya, sebelum membaca Al-Quran adalah baca ta'awuz itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun membaca basmalah itu pertama, kalau dalam konteks umum, dia untuk perbuatan baik apapun kita ucapkan bismillah. Tapi dalam konteks membaca Al-Quran, bacaan bismillah itu hanya dibaca di awal surat. Itu adabnya. Setiap awal surat kita baca basmalah. Kalau di tengah-tengah, seperti misalnya baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita kalau akan membaca ayat itu cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa? Karena itu di tengah ayat, bukan di awal surat. Ya. Karena kalau kita terbiasa membaca basmalah di setiap awal membaca Al-Quran, termasuk di tengah-tengah ayat, kita nanti akan terjebak keliru ketika membaca surat At-Taubah, yang di dalamnya justru kalimat basmalah nggak boleh dibaca. Misalnya, kita membaca kalimat ayat di surat At-Taubah, ayat yang ke-24 misalnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum dan seterusnya. Itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keliru. Karena surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat basmalah. Nah, itu demikian. Jadi sebaiknya kita ikuti, walaupun ini adab ya, adab membaca Al-Quran. Ta'awuz dibaca setiap akan membaca Al-Quran, sedangkan basmalah dibaca setiap membaca awal surat dari Al-Quran. Ya. Kalaupun ada yang mau baca, hukumnya bukan haram, tapi boleh saja selama dia tidak membaca surat At-Taubah dengan basmalah. Karena khawatir jadi terjatuh di situ nantinya. Nah, itu biasanya kaum sebelah itu, ya sudah kita yang nahdiyin, itu bacanya selalu basmalah di setiap surat. Itu kalau jadi imam sholat, selalu baca bismillah Al-Fatihah, dan bismillah juga di surat sebelumnya, di surat sesudahnya. Walaupun bukan awal surat, dia baca juga, itu begitu. Yaitu masalah khilafiyah, ya, yang mereka mungkin menganggapnya itu dibaca, tapi tetap mereka tidak akan baca kalau itu adalah surat At-Taubah. Nah, tapi kalau orang awamnya bisa tersalah itu. Kalau orang alimnya nggak akan baca tetap basmalah di surat At-Taubah itu. Silakan. Tanyakan mengenai hukumnya orang-orang menjelang Syawal dan menjelang Ramadan itu mereka ziarah kubur, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Menjelang atau sebelum Ramadan dan pada hari-hari Syawal berziarah kubur, pada dasarnya hukumnya boleh-boleh saja, karena ziarah kubur tidak terbatasi oleh waktu, kapan saja. Hanya karena kebiasaan orang kita tidak pernah ziarah, katakanlah begitu, banyak melupakan ziarah. Nah, ketika menghadapi Ramadan, dia sesamanya kan saling memaafkan, saling silaturahim untuk mengingatkan, ayo kita siap menyambut Ramadan. Maka dia ingat dengan orang tuanya yang sudah wafat, dia ingat dengan kakeknya yang sudah wafat, atau saudaranya yang sudah wafat. Maka dari itu dia ke kuburan. Nah, jadi nyekar itu ke kuburan dalam rangka mengingat saudaranya karena dia mau menghadapi Ramadan.
hukumnya pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi mengkhususkan ziarah kubur hanya pada bulan menyambut Ramadan atau mengkhususkan ziarah kubur pada bulan Syawal, itu bisa menjadi amalan bid'ah, amalan yang keliru. Tapi kalau kita terbiasa, di bulan lain pun kita juga ziarah, nah di bulan Syawal kita ziarah, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi pada dasarnya hukumnya boleh. Hanya saja yang tidak boleh mengkhususkan ziarah kubur pada hari-hari tertentu. Nah itu hari tertentunya ditetapkan sendiri. Setiap hari kedua Lebaran, sebelum mana-mana saya keliling, saya mesti ke kuburan dulu. Nah itu jadi keliru. Padahal boleh aja mau hari ketiga, mau hari ke-10, hari ke-20. Justru karena kebiasaan yang keliru ini, maka akhirnya setiap jalan kalau melewati kuburan menjelang awal Ramadan atau awal-awal Lebaran, jalanan yang lewati kuburan pasti ramai dan macet. Nah, kita udah jadi tahu itu. Nah, itu sebetulnya karena orang pada umumnya. Masyarakat kita terlalu terbiasa ya menjalankan apa yang dianggap benar. Jadi sudah terbiasa, ya, padahal mestinya membiasakan melakukan yang benar, bukan membenarkan apa yang sudah dianggap biasa, kan gitu mestinya. Jadi itu yang terjadi. Pada dasarnya boleh, tapi kalau mengkhususkan itu boleh. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab.